Kalau sudah kita berniat baik, mengaku kepada Allah bahwa kau menciptakan aku, kau memberi rezeki aku, kau yang menghidupkan aku, kau mematikan aku datang dengan bawa banyak dosa, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke rumahku, yang tak masuk ke rumahku juga, yang laki-laki perempuan kan ampunkan. Datang juga orang mengejek kita, zolim pada kita, aniaya kepada kita, maka kita jelaskan di ujung, wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja. Jadi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari melihat kaligrafi di rumah Haji Alim, Masya Allah, semua yang datang kemari macam menengok kucing. Hebat ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Entah apalah isinya ini Pak Ustadz. Ya, jangan ragu, karena videonya sudah ada, tinggal tonton saja. Tulis Ustadz Somad di rumah Haji Alim di Palembang malam tahun baru hijrah. Ustadz Abdul Somad official channel. Subscribe, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, tak pernah disetting, tak pernah diatur bahwa malam tahun baru mesti di Palembang, mesti di rumah Haji Alim, mesti bersama para habaib. Tak pernah saya atur, tak pernah saya setting. Saya serahkan saja jadwal Sumatera Selatan Habib Mahdi, karena dia yang paling mengerti. Saya tak berani saya sendiri datang, takut saya, banyak jebakan-jebakan Batman. Maka Sahibud Dar a'lamu bidarihi, ahlu Makkah a'lamu bidariha. Orang penduduk Makkah lebih tahu, penduduk penghuni rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Maka saya serahkan ke Habib Mahdi, di mana nanti kita malam tahun baru terserah. Setelah sampai baru saya tanya, di mana aja jadwal kita Sayyidi Al Habib? Kata Habib Mahdi nanti begini di sini. Pas nanti malam tahun baru, tahun baru kita? Iya, di mana? Di rumah Haji Alim. Di tempat yang baik, bersama orang baik-baik, menyambut tahun yang baik, berharap tahun depan kebaikan-kebaikan saja yang kita dapatkan. Dan yang kita kaji pula tak ada cerita, tak tentu arah. Yang kita kaji yang paling mulia, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kita diajarkan, ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan juga yang berada di luar. Adapun orang yang menganiaya aku, matikan dia, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Tak ada. Allah ngasih tahu, yang penting kau buat baik, yang penting kau mintakan ampun untuk mereka. Adapun orang yang zalim, biarlah Allah yang membalas. Makanya saya tak pernah mendoakan mereka. Orang-orang yang membuli, menganiaya, menzalimi, tak pernah. Kenapa datang sabar kita? Allah menjamin, wala tazidil zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Karena kita tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk. Ketika kita berdoa, maka malaikat mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Ustadz Abdul Somad tausiah hanya sampai jam 7 saja. Karena jam 7.15 sudah masuk sholat isya, orang mau siap-siap wudhu. Saya tambah sampai jam 7.10. Selesai yang ini. Waktu mau masuk, tengok ini. Pas mau keluar, itulah bismillah pertama kali dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Inilah surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim surat, bukan kirim WhatsApp. Kirim surat. Surat yang pertama pakai bismillah, surat Nabi Sulaiman. Ceritanya waktu itu Nabi Sulaiman sedang inspeksi upacara. Tiba-tiba ada satu yang tak datang. Inni lam aral hudhuda. Aku tidak melihat ada burung hudhud. Oh, di Palembang burung apa nih? Burung hudhud. Aku tak melihat ada burung hudhud. Mana burung hudhud? Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai burung hudhud tidak datang juga, la azbahannahu, kusembelih leher burung hudhud. Sudah ditunggu sekian menit, datang burung hudhud. Burung hudhud, kenapa kau terlambat? Mohon maaf Nabi Sulaiman, aku lambat karena ada satu misi. Apa yang kau lihat? Aku tadi sedang terbang di atas. Terus kulihat ada istana yang sangat megah di bawah, dan rupanya ada satu kerajaan. Pemimpinnya seorang perempuan. Terlambat, nggak apa-apa, karena ada satu misi. Inilah intel pertama. Hudhud nih intel. Tapi intelnya untuk kebaikan. Jangan yang di intel itu ustad. Gak apa-apa juga untuk laporan, dapat pahala insya Allah. Nah, lalu kemudian burung hudhud melaporkan, oh jadi kalau begitu ada seorang perempuan yang berkuasa. Iya. Apa nama kerajaannya?
kerajaan Sabah. Ratu Bilqis nama pemimpinnya. Maka ditulis Nabi Sulaimanlah surat. Innahu min Sulaiman. Ini surat datang dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang tak ada ikhtilaf antar ulama dalam Al-Quran, inilah dia. Adapun bismillah dalam Fatihah masih ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat 1. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat satunya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Quran cetakan Maroko, coba lihat, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka 1. Karena menurut orang Maroko, mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang angka 1. Adapun bismillah yang di setiap awal surat, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, bukan bagian dari surat, tapi pemisah antara surat. Supaya ada pemisah-pemisahnya, itulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini tak ada ikhtilaf bahwa dia bagian dari surat. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Abdurrahman, Abdurrahim, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Darur Rahman, Darur Rahim. Rahman semua orang dapat. Yang tak sholat dapat, yang tak puasa dapat, yang tak peduli tahun baru hijrah dapat. Karena Allah itu Maha Kasih dan Sayang. Tapi yang Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Allah membagikan nikmat barokah itu macam menaburkan beras di waktu pagi. Ketika orang beternak ayam, dia taburkan beras di waktu pagi, semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat pun dapat. Begitulah Rahman ditebarkan Allah. Yang puasa dapat, yang tak puasa dapat, yang sholat subuh dapat, yang tak sholat subuh pun dapat. Jadi jangan kita iri. Saya nih Pak Ustadz rajin sholat berjamaah, kenapa tak dapat? Dia nggak sholat maka dapat. Rahman. Tapi tak semuanya dapat Rahim. Makanya disebutkan Ghafuran Rahima. Karena yang dapatkan ampunan itu hanya orang yang mendapatkan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtu Rahim min ismi. Rahim, maaf, beribu maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan, itu diciptakan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, sampai Ya Somad. Nah, itu mesti disebut. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya. Hai kerajaan Bilqis, wahai Ratu Bilqis, Raja Sabah, la ta'lu alayya, jangan kau lebih tinggi daripada aku. Akhirnya menyerahlah Bilqis, karena dikatakan jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu aku datang. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian menghadap aku ke kerajaan aku dalam keadaan menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Maka lalu kemudian Bilqis pun datang menghadap Sulaiman. Tapi Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, bukan suratnya saja yang hebat. Dikumpulkan Nabi Sulaiman lah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yaman. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabah ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai kemari. Kata Sulaiman, ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif sampai ke Bandung jadi Asep. Asif bin Balqis. Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin hanya sanggup sebelum Sulaiman tegak. Tapi orang soleh Asif bin Balkhiyah, aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip. Prinsip Nabi Sulaiman, lebih cepat, lebih baik. Akhirnya menanglah Asif bin Balkhiyah 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Manusia sudah lebih menang daripada jin. Zaman sekarang masih ada orang yang minta kepada jin. Wani piro kata jin. La ta'lu alayya, hai Balqis, hai kerajaan Sabah, jangan sampai kalian lebih tinggi daripada aku. Maka siapa saja yang keluar dari sini, maupun pejabat, maupun orang kaya, maupun pengusaha, keluar dari pintu,
Apa kata Haji Alim? La ta'lu alayya. Jangan kau lebih hebat daripada aku. Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Wa'tuni muslimin. Datang kau sekali lagi kemari dalam keadaan menyerahkan diri. Maksudnya jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kepeduliannya kepada fakir miskin. Kepedulian kepada masjid. Kepedulian kepada orang tua. Ustadz-ustadz yang disantuni Haji Alim meninggal, istri dan anaknya tetap dikirimi sampai sekarang. Ustadz tahu dari mana? Tadi Haji Alim cerita. Tapi tidak dipesankannya Ustadz sampaikan ayat ini nanti, enggak. Saya aja mengait-ngaitkannya. Saya ini kan suka mengait-ngaitkan di kepala saya. Wa'tuni muslimin. Maka dijawablah oleh Balqis. Apa kata Balqis? Kami bersama Sulaiman dan kami berserah diri kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam sholat kita tadi. Hanifan musliman. Kami condong kepada kebenaran dan kami berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak berserah kepada selain Allah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru hijrah ini sudah kita awali dengan yang baik-baik. Di akhir tahun kita baca doa, berzikir, sholawat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib zikir lagi, baca doa awal tahun. Habis itu kemudian pengajian. Nanti sholat isya. Habis itu jangan dinodai dengan yang kotor-kotor. Pakai baju putih. Datang kemari sebelum kesini mandi bersih. Pakai baju putih. Andai tertumpah satu tetes kopi, tak mungkin saya berani datang kemari. Malu menghadapi manusia. Bagaimana menghadap Allah dengan yang kotor-kotor? Oleh sebab itu maka kalau pakai baju putih nampak cepat kotornya. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah jangan lagi dikotori dengan maksiat dan dosa. Makanya dari satu solat ke satu solat mensucikan. Al-Jum'atu ilal Jum'ah, satu pekan 7 hari mensucikan. Ramadan ila Ramadan, 1 tahun mensucikan. Al-Umratu ilal Umrati, satu umrah ke umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahuma, mensucikan, membersihkan kita dari segala silap, salah dan dosa. Andai umur kita besok pagi sempat mencicipi siang 1 Muharram, alhamdulillah. Andai tak sampai, gimana lagi, tak mungkin bisa kita tambah. Umur ini kan bukan isi ulang. Kalau sudah sampai masanya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, tapi kita dikasih Allah ini. Kenapa dikasih Allah kita ini sampai 1442 ini? 1441 sudah berlalu. 1442, apa planning kita ke depan? Maka program-programnya mestilah program yang menolong agama Allah. Berapa masjid yang kita bangun, berapa masjid yang kita makmurkan, berapa anak yatim du'afa kita sekolahkan, berapa pondok pesantren yang kita support. Adapun masalah rezeki, urusan Allah. Bagaimana kita memasang kail pancingnya, urusan kita. Pasang saja, ambil bambu, pasang kail panjang, kasih umpan, letakkan ke dalam. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Dipasang 10 kail, 10-10-nya hilang sama cacing-cacingnya sekalian. Husnuzon, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan masak, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan gulai. Jangan suuzon kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Kata orang Melayu, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalau rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tinggal musang berbulu ayam aja lagi. Tapi Allah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin. Ini perlu diyakinkan lagi, dikuatkan lagi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Engkau yang punya kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Ini zaman Covid ini banyak orang cemas. Berapa banyak orang yang kena PHK, dirumahkan, diputuskan kerja, imannya turun, imunnya down, masuk penyakit, maka tak ada, makin kacau. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat.